Shalom buat kita semua teman-teman. Selamat beribadah untuk tanggal 25 hari ini. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur karena hari ini adalah hal yang spesial. Amin. Karena apa? Karena hari ini adalah hari di mana kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, ini waktunya. Teman-teman, ayo kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Selamat datang beribadah di home. Pada kesempatan hari ini kita percaya bahwa hari ini ada sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Kau curahkan bagi hidup kami. Oh Yesus, betapa mulia. Haleluya. Oh Tuhan, saya mau katakan Tuhan Kau sungguh besar. Oh haleluya. Lagu pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan dengan hati sungguh, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layani sembah. Katakan layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layani sembah. Kita akan bersungguh dari awal, katakan besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Katakan adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa sujud
Tuhan, layak disembah, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Yesus sungguh termulia. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Yesus, sungguh ajaib karya-Mu buat hidup kami. Oh Yesus, kami bersyukur, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Yesus, dengan segenap hati kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami hari ini ada, itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai detik ini Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan, melalui Tuhan ibadah online Tuhan, ibadah hari ini, kami percaya Engkau akan bekerja melalui Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap kami yang Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, kami akan mendapat sukacita yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Karena ada pesan Tuhan yang luar biasa Tuhan akan sampaikan buat hidup kami, supaya kami boleh melangkah Tuhan bersama Engkau ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami minta kekuatan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan atas hidup kami, untuk kami Tuhan tetap setia di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kita tetap dalam penyembahan Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita tetap dalam penyembahan. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan. Oh segala pujian Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur.
selamiku. Ada, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Inilah hati kami Tuhan, selama aku hidup. Ya katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati ku bersuka karamu. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku
bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami adalah penyembahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu. Yang terbaik, yang harum dan sejati, katakan di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai
Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Firman berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Katakan tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah, di setiap langkahku percaya. Katakan dengan sungguh-sungguh dan awal. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka ku kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Katakan dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Katakan dengan pelan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Katakan pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan Hadapan. Hanya hati kami Tuhan yang kami bawa di hadapan Engkau sebagai penyembahan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah miliknya Engkau, dan kami tahu Tuhan, dan kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Tapi kami percaya karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami menjadi mampu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila setiap pujian dan penyembahan kami di hari ini Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu. Bahkan Tuhan, mungkin sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan, kami percaya mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan urapan yang khusus lebih lagi. Bila apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan, khususnya untuk menguatkan setiap kehidupan jemaat-Mu di home ini Tuhan. Bahkan baik yang mendengarkannya Tuhan, bahkan yang mengikuti ibadah online Tuhan di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya teman-teman. Bagaimana pujian dan penyembahannya, saya yakin kita sempat terberkati bukan? Atas pujian dan penyembahan yang kita naikkan tadi. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang percayalah atau pistos dari kisahnya Thomas. Oke, ada sesuatu hal yang menarik yang saya yakin Tuhan ingin kita pelajari dari kisahnya Thomas ini, teman-teman. Oke.
Di kisah pistos ini atau tentang percayalah ini ada di Yohanes 20 ayat 27. Oke, di sana Thomas berkata bahwa sebelum saya masukkan jari saya ke tangannya gitu ya. Tangannya. Oke, nih ayat 27. Kemudian dia berkata, Tuhan Yesus ngomong seperti ini kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Lurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Jadi teman-teman di sana, Thomas ketika Tuhan Yesus datang menemui murid-muridnya, Thomas tidak di rumah. Thomas sedang pergi. Dan Thomas di sana tidak percaya. Ketika murid-murid yang lain bercerita kepada Thomas, tadi gurunya memang sudah hidup dan tadi gurunya bisa datang. Thomas tidak percaya. Bayangkan teman-teman, sudah bersama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dan dengan murid-murid yang lain. Tetapi ketika mendengarkan kesaksian seperti itu, dia tidak percaya. Wah, ini sih konyol ya teman-teman ya. Sangat, ibaratnya buat saya konyol gitu. Kok bisa dia tidak percaya? Dia telah menyaksikan mujizat Tuhan. Dia telah melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi di sini dia tidak percaya. Bahkan dia berkata seperti ini pada ayat 25. Oke. Maka kata murid yang sebentar, saya bacakan langsung aja ayat yang B-nya. Tapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku itu pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, ini kebangetan Thomas. Betul ya teman-teman ya? Kita bisa berkata Thomas kebangetan. Dia sudah bersama Tuhan 3,5 tahun, tapi dia tidak percaya. Hal serupa juga dialami bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Oke, kita sempat bahas minggu lalu ya, dan juga selama Paskah, kita juga bahas bagaimana mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan lewat tulah 1 sampai tulah ke-10, lalu ketika tiang awan dan tiang api memagari mereka, melindungi mereka dari tentara Mesir, lalu laut mereka terbelah jadi 2, gitu kan. Mereka menyeberang dan orang Mesir malah terkubur di dalam laut. Terus mereka dimarah, Tuhan membuat air yang pahit jadi manis. Terus mereka melihat adanya Elim, ya. Terus mereka juga melihat penyerta Tuhan lewat burung puyuh dan mana surgawi, gitu. Banyak hal yang mereka telah melihat penyertaan Tuhan bahwa Allah itu Allah yang hidup. Tetapi mereka setiap kali mengalami problem, mereka menghadapi masalah, apa yang mereka tidak sukai, respon mereka adalah bersungut-sungut. Ini adalah mentalitas teman-teman, mentalitas. Nah, sama, seperti yang Thomas hadapinya adalah mentalitas, satu paradigma yang dia belum mau berubah. Sehingga kuasa kebangkitan, sehingga kuasa Paskah ini tidak ia alami. Oke, mari kita lihat karakter siapa sih Thomas ini. Thomas berasal dari bahasa Aram yaitu Tauma. Tauma itu artinya kembar. Nah, apakah Thomas kembar apa tidak? Tidak ada literatur yang membahasnya. Pastinya Thomas merupakan seorang nelayan pembantu. Artinya dia bekerja sebagai nelayannya orang. Ia memiliki kehidupan yang serba kurang. Dia pastinya tidak memiliki perahu seperti Petrus dan Andreas yang lebih mapan daripada Thomas. Dan hal-hal inilah yang membuat Thomas bersikap hati-hati, pesimistis atau pesimis. Dan juga membuat dia selalu bersangka-sangka hal-hal buruk yang terjadi. Nah, ini karakteristiknya, karena pengalaman-pengalaman hidup yang dialami membuat dia berpikir seperti itu, teman-teman. Nah, gambar yang ada di slide ini, teman-teman semua, ini adalah ilustrasi tentang Rasul Thomas. Nah, kenapa dia memegang tombak, nanti akan saya singgung. Nah, dan kenapa akhirnya memegang Alkitab, ini kita singgung. Padahal kita tahu ya, di ayat ini dikatakan bahwa Thomas adalah Rasul yang kurang percaya. Bahkan tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Waduh, nih bagaimana ya teman-teman ya? Siapa dari kita yang telah berkata bahwa saya telah melihat perkara-perkara Tuhan yang besar, namun ketika ada masalah kita mulai ragu. Ayo, siapa? Saya yakin bahwa tidak ada yang sedang menonton ini, tidak ada yang mengalaminya ya. Melainkan orang di luar sana yang mengalaminya. Haleluya. Teman-teman, paradigma atau mentalitas yang tidak percaya ini harus kita lawan. Harus kita keluarkan dari hidup kita. Oke. Iya dong, kebangetan kan?
Udah melihat bersungguh-sungguh, padahal dia sudah tahu Tuhan yang besar. Ketika ketemu masalah, berlutut dan memohonlah sama Tuhan, memintalah pada Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong kan, carilah maka kau mendapatkan, ketuklah maka pintu dibukakan, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Itu ada firman-Nya teman-teman semua. Tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah yang besar, apa yang terjadi? Saya yakin dan percaya, pastinya kita mulai gelisah. Pasti kita mulai panik. Pasti kita mulai, bisa nggak sih gitu? Tuhan gimana nih? Tuhan bakal nolong nggak ya? Gitu. Betul tidak? Ya udahlah, pasrah lah gitu kan. Nah, kita lihat seperti apa sih percaya yang dimaksud sama Tuhan Yesus. Oke, kita lihat teman-teman. Di sana Thomas, yang tadi saya sama singgung, bahwa Thomas itu ingin melihat dan membuktikan, baru dia mau percaya di ayat 25 ya. Jadi kalau dia nggak buktikan, dia nggak mau percaya. Nah, bangsa Israel sudah buktikan, dia nggak mau percaya gitu kan. Bersungut-sungut aja. Nah, ini mentalitas yang kita harus waspada teman-teman. Jangan sampai kita sudah melihat bukti, terus kita malah selanjutnya bersungut-sungut. Oke, ini mentalitas yang harus kita hadapi. Komplain, bersungut-sungut, hal-hal serupa, ini harus kita cut dari hidup kita. Stop. Kita harus stop itu semua dan kita harus mulai bahwa, oke, saya mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Oke, Tuhan berkata seperti ini, saya mau pegang firman ini. Saya mau pegang kebenaran ini dan saya mau menjalani kebenaran ini bersama Tuhan. Sekalipun kita belum melihatnya, kita mendengarkan, kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan, Jehovah Jireh. Pegang Jehovah Jireh ini. Sekalipun kau belum melihat kebutuhanmu terpenuhi, pegang kepercayaanmu ini dan bertindaklah. Kenapa? Nah, kita bahas juga. Kenapa harus bertindak? Bukannya cukup berdoa saja, nanti kita akan bahas. Teman-teman, dari apa yang Thomas sampaikan, sampai Tuhan Yesus menampakkan diri lagi pada murid-murid yang memakan waktu 8 hari. Artinya, tidak selamanya segala sesuatu akan langsung Tuhan jawab. Tuhan tidak menjawab segala sesuatu itu instan. Ada prosesnya. Sekali lagi, ada prosesnya untuk Tuhan jawab. Tidak semua dijawab instan. Kenapa? Ya karena Allah ingin kita terus mencari Dia. Ini membutuhkan untuk Dia dari hati kita paling dalam, Tuhan. Teman-teman. Makanya dikatakan carilah, maka kau akan mendapatkan. Kita harus mencari terus. Dan carilah selama Tuhan lagi berkenan ditemui. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari apa yang Tuhan mau. Ini kebenaran Tuhan seperti apa? Tuhan lagi mau berbicara apa? Atas masalah saya ini Tuhan lagi melakukan apa? Bagaimana saya caranya mengatasi masalah ini? Setelah gue tadi, pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Kalau kita berkata bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan, harusnya kita bisa stand in the gap. Kita harus bisa standing dan percaya bahwa Dia pasti akan menolong kita apapun situasi dan kondisi kita dan bagaimanapun caranya. Dia Allah yang sanggup. Amin. Dia Allah yang ajaib. Dia terlebih besar dari segala masalah kita. Karena itulah disebut Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Oke. Dan ketika Tuhan mulai menunjukkan jalannya, itu seperti suddenly, yang buat kita kayak nggak, yang mustahil, yang kayak nggak ada jalan, tiba-tiba Tuhan ada dan Dia memberikan jawabannya. Oke, jadi di sini kita bisa pelajari dari ayat 26 ini. Perhatikan 26b. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Haleluya, teman-teman. Oke, Yesus datang tiba-tiba di tengah-tengah mereka, padahal semua pintu terkunci. Artinya apa? Ketika semua ternyata mustahil, nggak ada jalan, lewat kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, depan mentok, belakang mentok, atas mentok, bawah juga mentok, semua mentok semuanya.
tapi Allah itu datang dan di tengah-tengah kita. Karena dia Allah yang Immanuel. Dan dia itu omnipresence. Dia Allah yang menyertai kita dan Allah yang maha hadir. Amin, teman-teman. Dia hadir dimanapun dia berada. Dan dia tinggal menunjukkan dirinya. Ketika Allah menunjukkan dirinya, itu akan membuat kita tercengang-cengang. Loh, kok bisa? Gitu. Bagaimana? Kelihatannya kayaknya mustahil. Gitu. Tapi Allah membuktikan bahwa dia Allah yang luar biasa. Haleluya, teman-teman. Kelihatannya mustahil, tapi Allah menunjukkannya. Karena pertolongan itu datang dari Tuhan. Amin, teman-teman. Pertolongan datang dari Tuhan. Dia Allah yang sangat menolongmu. Apapun situasi dan kondisimu, kelihatannya mustahil, gak ada jalan keluar, saat itu dengar baik-baik bahwa Allah sangat menolong kau. Walaupun jawaban itu tidak datang langsung, tapi kau akan teruslah mencari Tuhan dan kau melihat bahwa Dia memberikan jawabannya. Teman-teman semua, ketika Tuhan memberikan jawaban adalah bukti bahwa Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali percaya. Wah, saya nggak kebayang ya kalau saya jadi Tuhan Yesus, apakah bisa saya masih memberikan kesempatan untuk ya udah bolehlah tetaplah percaya aja lah sama saya gitu. Saya mikir, buset 3,5 tahun lo bareng-bareng lo. Bukan 3,5 tahun ketemu berapa kali, bukan. Tapi tiap hari bersama, tinggal bareng, makan bareng gitu kan. Selalu bersama-sama dengan pengajaran langsung gitu kan. Tetapi gak percaya kalau belum membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Gimana teman-teman? Teman jadi Tuhan Yesus bagaimana? Untungnya Tuhan kita bukan manusia gitu. Maksudnya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan dia 100% Tuhan dan 100% manusia, tetapi dia Allah yang benar-benar penuh kasih dan karunia bagi kita. Dia tersembunyikan kesempatan kepada kita. Seperti Thomas diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengalami terobosan di dalam hidupnya. Untuk membuktikan, dan Tuhan cuma minta satu. Percayalah. Percayalah pada dia. Allah yang hidup, Allah yang besar. Teman-teman, mari kita tidak melihat namun percaya. Kita belum melihat jawaban doa kita, namun percaya bahwa jawaban itu telah kita dapatkan. Amin. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow. Wow, teman-teman. Kita yang belum melihat Tuhan, oke, dan orang-orang yang bukan melihat, berbahagialah. Engkau tidak melihat namun percaya gitu kan. Daripada orang yang perlu melihat dulu seperti apa alam roh itu baru percaya gitu. Percaya dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, di dalam kebenarannya, dan pegang itu keteguh-teguh teman-teman. Dan lihatlah betapa Allah membukakan semua rahasianya. Karena Tuhan cuma butuh percaya. Oke, 1, 2, 3, percaya. Tuhan mau kita percaya, sekalipun kita tidak melihat Dia. Haleluya, teman-teman. Nah, kata iman atau percaya itu pada Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman semua, dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Oke, kita mau percaya pada firman Tuhan, harus dasarnya apa? Alkitab, firman. Kita sudah dengan firman itu dasar. Suara Tuhan itu di dasar untuk kita beriman. Dan bukti walaupun kita belum melihat, tapi kita yakin. Kita sudah ada dasar, tinggal kita melakukan tindakannya sebagai bukti bahwa kita yakin nih bahwa hal tersebut telah kita alami atau terjadi. Contohnya, kau berdoa, kau minta bisnis. Tapi tindakanmu nggak ada tindakan bisnis.
tiduran, malas-malasan, bagaimana bisnis jadi? Benar ya teman-teman ya? Maka Tuhan berkata apa? Belajarlah dari semut yang rajin mengumpulkan makanan. Nah ini teman-teman, kita harus melihat sesuatu hal, tidak melihat, aduh kok seperti Tuhan nggak menjawab, bukan. Tapi kita harus memiliki iman dulu yang seperti apa, yang detail teman-teman ya. Iman yang detail, iman yang itu oke. Dari doamu itu detailnya seperti apa, lalu kok melakukan bagianmu. Kita harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan bagian kita dari apa yang kita percayai. Seperti yang dilakukan Thomas. Dia mau melakukan bagiannya untuk percaya, baru bisa percaya gitu kan. Apa bagiannya dia? Mencucukkan jari dan tangannya. Nah, kita nggak usah sampai kayak Thomas, minta tanda Yunus nanti kayak kayak orang-orang Israel, ahli Taurat gitu. Minta tanda Yunus baru mau percaya gitu. Minta tanda, terus Tuhan bilang, aku akan tidak ada yang menyatakan selain tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? 3 hari di dalam perut ikan. Itu apa? Tuhan Yesus 3 hari di dalam bumi. Habis itu dia bangkit dari kematian. Wow, ya. Kita harus membuktikan bahwa kita memiliki iman dan menjalani iman tersebut. Sebagai orang Pentakosta, sebagai orang karismatik, sebagai orang yang berkata profetik dan apostolik, yang berkata bahwa saya percaya Tuhan masih berbicara sampai saat ini. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kau mendapatkan firman Tuhan, ketika kau mendapatkan rema, kerjakan rema tersebut. Jalani rema tersebut, teman-teman. Jangan seperti tong kosong, nyari bunyinya tong, dipukul tong, gitu kan. Kosong, gitu kan. Artinya cuman ya bilang percaya saya, tapi nggak ada isinya. Tidak ada tindakannya. Tidak proses yang dilakukan. Banyak kan orang hanya mau berkat, tapi dia tidak mau diproses. Nah, ini juga masalah, teman-teman. Iman juga memerlukan proses. Setiap kita harus diproses dalam hidup. Nggak bisa kita minta berkat A, berkat B, berkat C, terus kita tidak mau diproses. Tidak bisa, teman-teman. Setiap kita harus menyiapkan diri untuk diproses oleh Tuhan. Agar ketika waktunya tiba, jawaban Tuhan itu tiba, sesuatu yang kelihatan mustahil menjadi tidak mustahil itu, kita siap menerimanya. Amin. Proses itu penting. Kronos. Kita sebutnya kronos. Waktu pembentukannya Tuhan. Waktu untuk Tuhan membentuk kita sampai kita siap menerima kairosnya. Atau the D-Day, hari penggenapannya. Teman-teman, mari. Saya undang setiap kita mau belajar dari kisahnya Thomas. Kita mau bertobat. Jika engkau selama ini berkata bahwa, ya Tuhan, itu aku dulu, itu aku banget. Saya baru bisa percaya kalau saya sedang melihat. Saya baru bisa percaya bahwa setan itu ada kalau saya melihat setan. Saya baru bisa percaya kalau Tuhan itu ada kalau saya bisa lihat Tuhan. Hey, Albert Einstein berkata begini, otak manusia itu ada. Jadi dia bertanya pada dosennya, waktu itu seorang profesor menanyakan di kelas, gitu kan, kelas Albert Einstein, menurut kalian apakah Tuhan itu ada? Tuhan itu nggak ada loh. Terus Albert Einstein balik menanyakan ke profesornya, Pak, otak itu ada nggak Pak? Profesor jawab, ada. Terus ditanya Albert Einstein, bagaimana kamu membuktikan otak itu? Kita nggak bisa melihat otak, kenapa? Karena ada di dalam kepala kita, belum dibelek kan. Jadi kita nggak lihat otak. Selama otak di dalam kepala kita kan nggak bisa lihat. Gitu. Apakah sesuatu yang tidak kita lihat, kita berkata tidak ada? Enggak kan? Ini ya, teman-teman. Kita juga bisa belajar kisah Albert Einstein. Jawabannya Albert Einstein pada profesor yang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Apapun situasi dan pergumulanmu, sekalipun kau belum melihat jawabannya, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu. Tetapi ada waktu proses yang harus kita alami. Sampai hati kita siap menerimanya. Haleluya. Siapkan hati kita. Siapkan diri kita. Sehingga ketika waktu itu tiba untuk kita menerimanya. Kita berkata, yes Tuhan. Saya yakin dan percaya ya Tuhan. Haleluya teman-teman semua.
Teman-teman, kita mau belajar dari kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke. Mereka, saya yakin sebelum waktu itu adalah Nebukadnezar, puncak-puncaknya kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ya teman-teman. Di sana itu puncak-puncaknya adalah mereka mau dibakar hidup-hidup karena tidak mau menyembah pada berhala. Saya yakin dan percaya mereka telah mengalami proses pembentukannya. Itu di mana? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, pastinya juga Daniel, mereka pasti mencari Tuhan terus-terusan. Mereka mencari Tuhan. Bro, gimana nih? Kalau nggak menyembah berhala, kita akan dihukum mati. Bagaimana ini? Dan saya yakin mereka pasti akan tetap bergumul bersama Tuhan. Gimana? Oh, Tuhan belum ngomong nih, bagaimana? Cari lagi, bagaimana? Aduh, Tuhan ngomong sampai hari H. Udah mau hari H. Oke, kita sepakat, tidak kompromi. Kita tetap akan bertahan, tidak akan menyembah kepada berhala. Tidak kompromi sama sekali, pegang iman kita. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan, teman-teman. Ketika hari H, penyembahan berhala, harus semua sujud di depan dewanya Nebukadnezar. Semua alat musik mulai dimainkan, semua pada berlutut. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berlutut. Tidak berlutut. Mereka berharap saat mereka tidak berlutut, patungnya terbelah mungkin, patungnya rubuh mungkin, atau bencana alam atau apa. Tapi nggak terjadi. Yang ada Sadrak, Mesak, dan Abednego mulai ditangkap dan dibawa menghadap raja. Lalu ditanya sama raja Nebukadnezar. Oke. Dikonfirmasi sama dia. Kita bisa lihat di ayat Daniel 3 ayat 14. Berkata Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Bahkan sang raja masih mencoba merayu mereka di ayat 15. Oke. Dan terakhir dia menantang. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah, ini yang luar biasanya iman mereka. Mereka belum melihat pembelaan Tuhan, tapi mereka tetap memegang firman Tuhan, yaitu adalah tidak menyembah Allah selain pada Allah Israel. Ayat 16, jawaban mereka secara serempak. Tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu yang raja. Wow, ayat 18, itu statement yang sangat luar biasa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Haleluya teman-teman. Betapa luar biasanya iman mereka. Mereka tidak takut mati. Walaupun mereka belum melihat pembelaan Tuhan, belum melihat pertolongan Tuhan, dan sudah di ujung tanduk mau masuk rapihan gitu kan. Tapi mereka memegang imannya. Luar biasa, sampai alhasil akhir cerita Nebukadnezar melihat kok jadinya 3 orang yang berjalan. Lalu dikeluarkanlah mereka, dipanggil lah. Hei, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah gitu kan. Mereka keluar. Akhirnya Nebukadnezar yang bertobat dan menyuruh semuanya menyembah Allah Israel. Wow, keren teman-teman semua. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak melihat jawaban Tuhan, ketika kita tidak melihat pertolongan Tuhan, apakah kita masih bisa berkata, Engkaulah tetap Allahku dan aku akan tetap menyembah Engkau? Atau kita akan mengeluh bersungut-sungut seperti orang Israel yang ketika kena masalah yang melihat mustahil mereka bersungut-sungut. Padahal mereka sudah melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Karena mereka terus bersungut-sungut ketika menghadapi masalah. Ini mentalitas yang harus kita perbaiki teman-teman. Konsep berpikiran yang harus kita perbaiki. Sekalipun dia tidak menolong kita, dia tetap Tuhan. Jadi yang Tuhan itu dia atau kita gitu kan. Kalau kita berkata dialah Tuhan dan Allah, seperti dikatakan Thomas gitu kan. Ketika Thomas bertobat dia berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Ketika dia mengakui
Ketika dia mulai mengakui Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, ada suatu mindset, ada suatu shifting yang terjadi, perubahan paradigma yang terjadi. Bukan dengan caranya, bukan dengan konsepnya, melainkan dengan cara dan konsepnya Tuhan, waktunya Tuhan. Ini harus ada terjadi di dalam benak kita, dalam pikiran kita, teman-teman. Bahwa bukan dengan maunya kita, pikirannya kita, kehendaknya kita, melainkan lewat Tuhan. Amin. Haleluya, teman-teman. Haleluya. Jadi mari kita lihat betapa luar biasa Tuhan kita. Dia memberikan kesempatan kepada Thomas, dan kesempatan itu tidak Thomas sia-siakan. Kenapa saya bisa bilang tidak Thomas sia-siakan? Kita bisa lihat, teman-teman. Rasul Thomas menjadi rasul yang berjalan secara jauh, yang menyebarkan Injil ke Afghanistan, Syria, Armenia, Persia, Sri Lanka, dan India. Dia mengabarkan Injil. Seorang rasul yang sempat tidak percaya. Menjadi rasul yang percaya tentang kebangkitan Yesus dan menyebarkan Injil itu sejak sangat jauh. Jauh sekali. Sampai terakhir di India, dia mati syahid di Chennai tahun 72 dengan ditusuk tombak. Makanya di gambarnya tangan kanannya memegang tombak. Haleluya, teman-teman. Siap mati syahid? Siap untuk kita terus berkata Yesus itu Tuhan yang kita mau bertumbuh? Siap ketika engkau berkata sekali lagi, ketika engkau berkata Yesus itu Tuhanmu, Yesus itu Rajamu, pastikan dirimu siap. Pastikan dirimu menguatkan hatimu. Sekalipun semua yang terjadi tidak seperti apa yang kau ingini atau kau harapkan. Tapi ingatlah, dia tetaplah Allah. Dia tidak berubah dulu, sekarang sampai kapanpun. Dia tetaplah Allah. Dia Allah yang menolongmu. Dia Allah yang memeliharamu. Amin, teman-teman. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang sanggup. Teman-teman, kita juga bisa belajar dari seorang perwira Roma yang menghadap Tuhan Yesus di Matius 8 ayat 5-10. Di mana seorang hambanya sedang sakit karena lumpuh dan sangat menderita. Dia datang dan minta Tuhan Yesus menyembuhkannya. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus mau datang menyembuhkannya, perwira bilang seperti, Tuhan, aku tidak layak. Berkata saja, maka dia akan sembuh. Lalu dia melihat struktur hukum pada kemiliteran. Ketika panglimanya atau pimpinannya berkata A, maka prajuritnya akan melakukannya. Dan dia percaya hal itu. Itu menjadi dasar dia percaya. Dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ketika dia berfirman, ketika dia berkata-kata, maka firman itu akan terjadi. Oke. Maka terlihat ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ada iman yang besar. Iman yang percaya hanya karena Tuhan berfirman pasti akan terjadi walaupun dia belum melihatnya. Wah, apakah kita ada, teman-teman, iman ini? Ya Tuhan, kau berfirmanlah dan aku percaya itu akan terjadi. Ayo, percaya enggak? Ada enggak punya iman seperti ini, teman-teman? Jadi, mari, teman-teman. Apapun situasi dan kondisi kita, mari kita datang pada dia. Kita mau percaya pada dia. Sekalipun kita tidak melihat jawabannya. Sekalipun kita belum melihat solusinya. Tapi kita percaya bahwa dia Allah yang mengatasi segala Allah. Dan dia adalah omnipresence. Dia Allah yang maha hadir. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan dia adalah the Almighty God. Dia adalah Adonai. Ketika semuanya terlihat seperti para rasul yang saat itu berada di dalam rumah, semuanya tertutup. Tapi dia bisa di tengah-tengah itu dan memberikan bukti kepada Thomas. Hari ini firman Tuhan sedang berkata kepada setiap kita.
Sekalipun semua situasi dan kondisi yang kita hadapi kelihatannya mustahil, dengarkan baik-baik firman ini. Bahwa Dia Allah yang mengatas segala sesuatu dan sanggup membuktikan bahwa Dialah Allah. Namun, marilah kita memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Dia tidak menyelamatkan aku tetap akan menyembah Dia. Aku tidak akan menyembah pada Allah. Rasa percaya seperti ini harus kita pupuk. Rasa percaya seperti ini yang harus kita cari. Teman-teman, kita mau datang pada Tuhan. Bertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau menantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, katakan mengalirlah.
Yes Tuhan, kami percaya ya Bapak, bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sangat penolong kami Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kami alami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Jika selama ini kami mungkin ragu-ragu atau tidak percaya Tuhan. Atau selalu menuntut kami melihat mujizat-Mu. Tapi mulaikan dari hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami terus melihat Tuhan pertolongan-Mu. Untuk kami terus melihat Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil sekalipun kami belum melihatnya. Bahwa kami percaya Tuhan. Ajar kami untuk semakin percaya Tuhan dan bertumbuh dalam iman kami. Bahwa kami memiliki Allah yang besar, di Almighty God. Kami memiliki Allah segala Allah. Kami memiliki Allah yang maha kuasa, El Shaddai Tuhan. Tuhan yang maha besar, Adonai Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, untuk kami terus semakin meningkatkan rasa percaya kami, terus meningkatkan iman kami, buat kami semakin bertumbuh. Buat kami semakin mengenal Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk semakin bertumbuh Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita akan Tuhan Kudus, silakan siapkan roti dan anggurnya teman-teman. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit, segala sakit. Darahnya tebus saya, katakan dengan sungguh-sungguh darahnya. Darahnya amat kuasa, sucikan, amin Tuhan, dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, sekali lagi darahnya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Oke, Kak. Tuhan, sucikan setiap roti dan anggur yang dipergunakan kami untuk perjamuan kudus Tuhan. Pakai roti dan anggur yang kami akan pergunakan Tuhan sebagai lambang dari kuasa-Mu Tuhan. Sekali lagi kuduskan, sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipakai sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita angkat roti di dalam tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkata, mencabut-cabutkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami percaya Tuhan bahwa roti inilah tubuh Kristus yang mengatasi tubuh kelemahan kami, yang membantu tubuh kelemahan kami, ini tubuh manusia kami menjadi baharu Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh tubuh Kristus ini Tuhan, setiap organ tubuh yang bermasalah digantikan dengan organ tubuh yang baru. Setiap kelemahan dalam tubuh kami menjadikan kekuatan yang baru Tuhan. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari teman-teman kita makan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Teman-teman, kita angkat cawan kita. Setelah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku dari perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan darah Kristus? Amin. Kami percaya Tuhan, oleh darah Yesus ini Tuhan, setiap kami diampuni, sucikan dengan dibenarkan. Dan oleh darah Yesus ini Tuhan, kami mengalami terobosan dalam hidup kami. Inilah darah kematian Kristus, darah perjanjian, dan juga darah kebangkitan Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh darah-Mu ini Tuhan, kami semakin bertumbuh dalam iman kami.
oleh kuasa darah-Mu ini Tuhan, iman kami semakin melihat Engkau dan melihat firman-Mu dan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh ada darah Yesus ini Tuhan, kami dilepaskan, dibebaskan dari segala sakit penyakit. Dan oleh darah-Mu Yesus ini juga Tuhan, kami dimerdekakan dan kami semakin mengalami terobosan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, mari kita minum darah Yesus ini teman-teman dengan iman. Dalam nama Yesus. Kiara labashana daerah takhaira lababash. Kiara labashana daerah takhaira. Shikira takhaira lababashana. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau sudah berkorban untuk hidup kami. Kau mengingatkan kami Tuhan melalui perjamuan ini, bahwa Kau telah berkorban atas hidup-Mu Tuhan, untuk menebus dosa kami ya Bapa. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hidup kami dan terus berbuah dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu lebih lagi yang Tuhan sudah berikan urapan khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan pakai lebih lagi. Bahkan Kau perlebar lagi kapasitasnya ya Tuhan, untuk hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Tuhan akan menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita percaya pasti kita diberkati oleh Tuhan, amin. Hari ini luar biasa, hari ini, amin. Baik teman-teman saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita juga akan mendengar pengumuman, yaitu yang bagi teman-teman yang rindu ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan khususnya di home ini, mungkin teman-teman boleh bisa mentransfernya di rekening berikut ini ya, seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang rindu ingin didoakan juga, mungkin ada pergumulan ya, itu boleh juga nanti bisa kontak ya kan ya, nomor yang berikut ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seperti itu. Jadi home ini terbuka untuk siapa saja yang rindu ingin didoakan, mungkin ada masalah, asal lagi ada masalah atau bagaimana, bisa menghubunginya. Itu, seperti itu. Kita akan doa berkat dulu. Ya, teman-teman, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya bahwa kami telah menerima berkat pada Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pada Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa iman kami akan semakin bertumbuh, kami akan semakin kuat dan semakin menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita ketemu lagi next week. Bye-bye. God bless you all.